Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sita Fatiatna dan juga Ibu Dita Aldila Krisma atas tugas yang diberikan kepada kelompok 1, yaitu untuk menganalisis deskriptif terhadap jumlah sekolah di Kota Magelang pada tahun 2021. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Di mana yang pertama ada Mas Nur Fahrifi dengan NPM akhir 6020, lalu Mbak Koturnada Inaning Putri dengan NPM akhir 6024, lalu ada Nurul Sangaratul Husna dengan NPM 6036, dan juga Mbak Anissa Fitri Damayanti dengan NPM 6046. Next. Untuk selanjutnya kita langsung pada bab 1, yaitu pada bab pendahuluan, di mana latar belakangnya ini yaitu analisis deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Analisis deskriptif dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Nah, salah satunya ini dalam tabel distribusi frekuensi. Pada analisis deskriptif biasanya berisikan analisis berupa ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Nah, manfaat dari analisis deskriptif ini yaitu mendapatkan gambaran lengkap dari data, baik dalam bentuk verbal maupun numerik yang berhubungan dengan data yang diteliti. Nah, pada makalah ini, kita akan memberikan suatu analisis deskriptif mengenai data jumlah sekolah di Kota Magelang pada tahun 2021. Nah, analisis ini dilakukan dengan cara menyajikan data menggunakan program R dan juga mencari ukuran pemusatan, ukuran letak, dan juga ukuran penyebaran berdasarkan data yang diperoleh. Data ini akan disajikan dalam bentuk tabel distributif frekuensi tunggal. Lalu selanjutnya untuk rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi. Lalu yang kedua, bagaimana cara mencari ukuran pemusatan, ukuran letak, dan juga ukuran penyebaran suatu data. Untuk yang ketiga yaitu bagaimana sintak dan hasil jika data disajikan dengan program R. Lalu selanjutnya pada bab 2 yaitu mengenai kajian teori. Yang pertama ada analisis permasalahan, yaitu sekolah merupakan suatu tempat yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan pembelajaran belajar mengajar secara formal. Nah, Kabupaten Magelang ini mempunyai banyak sekolah, mulai dari jenjang taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal dan hingga sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Nah, pada makalah ini akan berdasarkan jenjangnya untuk dilakukan analisis Badan Pusat Statistika Kota Magelang. Nah, data asli yang sudah diperoleh ini akan disajikan median dan juga modus, lalu ukuran letak data, di mana ada kuartil dan juga persentil, deviasi baku, durasi dan juga sampel, di mana populasi ini dapat diartikan sebagai wilayah yang ingin diteliti. Nah, menurut Sugianto pada tahun 2011, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan juga karakteristik tertentu yang dapat ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Nah, pendapat tersebut menjadi acuan kami dalam menentukan populasi sehingga populasi yang digunakan yaitu Kabupaten Magelang. Selanjutnya ada sampel. Nah, sampel ini merupakan bagian dari populasi yang diteliti. Menurut Sugianto, pada tahun 2011, ia berpendapat bahwasanya sampel adalah bagian dari jumlah dan juga karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik yang digunakan penulis dalam pemilihan sampel adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau yang sering disebut dengan sampling purposive. Sampel yang dipilih adalah jumlah sekolah di Kota Magelang pada tahun 2021 berdasarkan jenjangnya. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.
Data ini didapatkan dari data sekunder, yaitu berasal dari jurnal, artikel, dan juga buku yang relevan dengan judul penelitian. Lalu, selanjutnya ada variabel yang diteliti. Pada tahun 2017, Sugianto berpendapat bahwasannya variabel peneliti adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka variabel yang diteliti pada makalah ini yaitu ukuran pemusatan data, ukuran letak data, ukuran penyebaran data, dan juga sintaks serta hasil program R. Selanjutnya, pada bab 2 yaitu analisis deskriptif yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kotrunada Inaning Putri. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada analisis deskriptif. Untuk 3.1 ada penyajian data. Data asli yang akan digunakan diperoleh dari web resmi, web Badan Pusat Statistika Kota Magelang. Disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut, yaitu tabel 1 jumlah sekolah di Kota Magelang tahun 2021 berdasarkan jenjang. Pada jenjang TK frekuensinya 57, pada jenjang RA frekuensi 15, pada SD frekuensi 76, dan sampai jenjang MA frekuensinya ada 2. Untuk yang selanjutnya itu ada ukuran pemusatan data, yaitu yang terdiri dari rata-rata. Rata-rata dari tabel 1 untuk mencari rata-rata akan didapatkan rata-rata sama dengan delta X per N, di mana delta X sama dengan 207 dan N-nya ada 9, dan dihasilkan rata-ratanya yaitu 23. Untuk selanjutnya yaitu ada median. Dari tabel 1 untuk mencari untuk mencari median akan didapatkan median sama dengan X setengah dari N plus 1. Median sama dengan X setengah 9 ditambah 1, yaitu sama dengan X5, di mana X5 itu sama dengan 15. Maka dari hasil perhitungan di atas diperoleh mediannya adalah 15. Untuk yang ketiga yaitu ada modus, di mana pada tabel disajikan dalam tabel 2 ini, untuk X2 frekuensinya adalah 2, untuk X3 frekuensinya 1, dan sampai X76 frekuensinya adalah 1. Keterangan X frekuensi sekolah di Kota Magelang berdasarkan jenjangnya, dan F merupakan frekuensi dari X. Tampak bahwa modusnya adalah 2, karena 2 adalah nilai yang paling sering muncul dibandingkan dengan nilai yang lain. Untuk selanjutnya yaitu ada ukuran letak. Dari tabel 1 didapatkan data yang diurutkan sebagai berikut, yaitu ada 2, 3, 13, 15, 19, 20, 57, dan 76. Yang pertama yaitu kuartil. Dari data tersebut untuk mencari kuartil didapatkan letak kuartil ke I sama dengan I dalam kurung N plus 1 kurung tutup per 4. N-nya yaitu banyak data. Banyak data di atas kan ada 9. Dan I-nya itu kita mengambil kuartil 1, 2, dan 3. Untuk kuartil 1 yaitu 1, 9 plus 1 dibagi 4. Dihasilkan kuartil ke-1 yaitu 2,5. Nilai kuartil ke-1 adalah 2 ditambah 0,5 dikalikan 3 dikurangi 1, sama dengan 3. Untuk kuartil kedua, letak kuartil kedua yaitu 2 dikali 9 plus 1 dibagi 4, di mana menghasilkan yaitu letak kuartil kedua 5, di mana nilai kuartil kedua adalah 15 ditambah 0 dikali 19 dikurangi 15, sama dengan 15. Untuk selanjutnya yaitu kuartil 3. Letak kuartil ketiga yaitu 3 dikali 9 ditambah 1 per 4. Letak kuartil ketiga sama dengan 7,5, di mana nilai kuartil ketiga adalah 20 ditambah 0,5 dikali 57 dikurangi 20 sama dengan 38,5. Untuk yang kedua yaitu ada desil. Dari data tersebut untuk mencari desil akan didapatkan yaitu rumusnya letak desil ke I sama dengan I kali N plus 1 per 10. Untuk N-nya sama yaitu banyak data sama dengan 9. Untuk I-nya 1 sampai dengan 9. Untuk desil yang ke-1, letak desil ke-1 yaitu 1 dikali 9 plus 1 per 10. Di mana letak desil ke-1-nya yaitu sama dengan 1. Untuk nilai desil ke-1 yaitu 2 ditambah 0 sama dengan 2.
Untuk desil kedua, letak desil kedua yaitu 2 dikali 9 plus 1 per 10. Letak desil kedua sama dengan 2. Untuk nilai desil keduanya yaitu 2 ditambah 0 sama dengan 2. Untuk desil ke-7, letak desil ke-7 yaitu 7 dikali 9 plus 1 per 10. Letak desil ke-7 didapatkan yaitu 7, sedangkan nilai desil ke-7 yaitu 20 ditambah 0 sama dengan 20. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mbak Kotur Nandaina Putri. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan akan disampaikan oleh Mbak Anissa Fitri Damai. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya itu ada persentil. Nah, di sini untuk persentil itu sama seperti kuartil dan desil, hanya saja untuk mencari persentil KI itu dibagi 100 dan I-nya itu ada dari 1 sampai 99. Nah, di sini kami menghitung untuk nilai persentil ke-20, 29, dan 71. Yang pertama itu persentil ke-20. Di sini didapatkan untuk letak persentilnya itu pada data kedua, sehingga nilai persentil pertama yaitu 2 tambah 0 sama dengan 2. Selanjutnya persentil ke-29. Nah, di sini didapatkan untuk letak persentil ke-29 di data ke-2,9, sehingga nilai persentil ke-29 yaitu 2 ditambah 0,9 ditambah 1 yaitu 2,9. Selanjutnya untuk persentil ke-71 yaitu terletak di 7,1 dan nilai persentil ke-71 yaitu 20 ditambah 0,1 dikali 37 yaitu 23,7. Selanjutnya ada ukuran penyebaran. Nah, di sini didapatkan untuk rata-rata atau X-bar itu adalah 23. Dan di sini ada tabel 3 yaitu tabel untuk menghitung ukuran penyebaran yang terdiri dari kolom pertama itu adalah nilai X, kemudian kolom kedua itu adalah nilai mutlak dari X dikurangi rata-rata atau X-bar. Kemudian untuk kolom ketiga itu adalah nilai dari X dikurangi rata-rata atau X-bar kemudian dikuadratkan. Untuk pertama, kita mencari jangkauan, dan jangkauan sendiri adalah selisih dari nilai terbesar dan terkecil. Nah, dari tabel 2 tadi, itu didapatkan untuk nilai terbesar atau di sini dituliskan X-max yaitu 76, dan nilai terkecil atau di sini dituliskan X-min yaitu 2, sehingga untuk jangkauannya yaitu 76 dikurangi 2 dan menghasilkan 74. Nah, selanjutnya ada rata deviasi. Nah, deviasi sendiri adalah jarak antara masing-masing X dengan X-bar yang disajikan dengan harga mutlak. Sedangkan rata deviasi adalah rata-rata dari jumlah deviasi yang ada. Di sini rata deviasi itu dirumuskan sebagai sigma dari nilai mutlak dari X dikurangi X-bar dan dibagi oleh N. Nah, tadi di tabel 3, kolom 2 itu sudah diketahui dari masing-masing nilai mutlak dari X dikurangi X-bar. Nah, di situ bisa nilai-nilainya bisa dijumlahkan sehingga menghasilkan 174 dibagi N, dan hasil untuk rata deviasinya itu 19,33. Selanjutnya ada variansi. Variansi sendiri adalah ukuran statistik tentang seberapa tersebar titik-titik data dalam sampel atau kumpulan data. Dan variansi sendiri itu dapat dirumuskan sebagai sigma dari X min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Nah, tadi juga di tabel 3 kok
kolom 3 itu sudah diketahui untuk nilai dari masing-masing X min X bar dikuadratkan. Nah, itu nilai-nilainya itu bisa dijumlahkan dan menghasilkan 5.436 dibagi N min 1 yaitu 8. Sehingga untuk variansi itu didapatkan 679,5. Kemudian ada standar deviasi. Nah, standar deviasi itu biasa disebut deviasi baku atau simpangan baku. Nah, simpangan baku ini bisa didefinisikan sebagai akar kuadrat dari variansi. Nah, di sini atau juga bisa dirumuskan untuk standar deviasi yaitu akar dari sigma X I min X bar yang dikuadratkan dibagi N. Nah, di sini tadi variansi sudah diketahui hasilnya yaitu 679,5, sehingga di sini dituliskan di akar dari 679,5 dan standar deviasi itu didapatkan 26,06722. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Anissa atas pemaparannya. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan interpretasi dalam program R yang akan dipaparkan oleh Mas Nurul Arifki. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk selanjutnya ada interpretasi dalam program R. Itu untuk mengukur ukuran pemusatan data. Tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya cara mencari ukuran pemusatan data dengan cara manual. Nah, sekarang kita akan mencari pemusatan data dengan menggunakan program R. Baik, di sini saya sudah memasukkan untuk sintaks untuk mencari ukuran pemusatan data. Itu kita akan mencari untuk nilai min, median, dan modus. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu data frekuensi dari jumlah jenjang pendidikan, kemudian sintaksnya untuk min dan median dan modus kita masukkan, dan untuk memunculkan hasil program kita gunakan Ctrl A kemudian enter. Nah, di sini akan muncul untuk minnya yaitu 23, mediannya 15 dan modusnya 2, dan ini sudah sesuai sama hasil yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Di sini variasi dan standar deviasi. Sama seperti tadi, ukuran pemusatan data, kita masukkan dahulu data, kemudian kita masukkan stat untuk jangkauan, variasi, dan standar deviasi. Nah, untuk memunculkan nilai tersebut, kita menggunakan Ctrl A, kemudian enter. Nah, di sini akan muncul untuk jangkauannya yaitu 74, dan variasinya ada 79,5, dan standar deviasinya ada 26,06722. Ini sudah sesuai sama yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya secara. Nah, kemudian kita akan mencari diagram. Untuk kelompok kita itu mencari diagram batang. Nah, pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk datanya yaitu jangkauannya, jenjangnya itu ada TK sampai MA. Kemudian untuk frekuensinya kita tulis dari 57 sampai 2. Kemudian untuk sintaksnya kita menggunakan caps. Untuk judulnya kita gunakan jumlah sekolah di Kota Magelang tahun 2021. Kemudian untuk X-Lab-nya yaitu untuk penamaan frekuensi X yaitu jenjang, dan Y-Lab-nya itu frekuensi. Kemudian untuk memberikan warna kita menggunakan color pada sintaks berikut. Nah, untuk memunculkan diagram tersebut kita menggunakan Ctrl A kemudian enter. Maka di sini akan muncul untuk diagram batangnya. Kemudian kita akan mencari diagram lingkaran. Sama seperti diagram batang, kita masukkan terlebih dahulu untuk nilai X-nya, yaitu frekuensinya, yaitu 57 sampai 2. Kemudian untuk jenjang pendidikannya, kita juga tuliskan di sini. Nah, untuk memunculkan nilai presentasi dari diagram tersebut, kita menggunakan rumus B%, yaitu rounds, di mana 100 dikali jumlah data frekuensi, kemudian dibagi jumlah data frekuensi tersebut. Nah, untuk sintaksnya itu kita menggunakan P. Kemudian untuk warna diagramnya kita menggunakan rainbow. Kemudian untuk namanya masih sama, itu jumlah sekolah di Kota Magelang pada tahun 2021. Kemudian untuk memunculkan keterangan warna kita menggunakan top right untuk memunculkan warna. Kemudian untuk teks untuk
untuk mengatur ukuran keterangan tersebut. Nah, untuk memunculkan datanya, diagramnya sama, yaitu Ctrl A kemudian Enter. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk diagram lingkarannya. Untuk keterangan di pinggir ini yaitu untuk presentasinya, kemudian untuk keterangannya di sebelah kanan atas. Kemudian kita akan mencari scatter plot, yaitu diagram scatter plot. Sama seperti diagram yang lain, yaitu kita masukkan terlebih dulu untuk nilai X-nya, yaitu karena jumlahnya ada 9, maka kita tuliskan 1 sampai 9. Kemudian kita masukkan nilai frekuensinya, yaitu 57 sampai 2. Kemudian untuk sintaksnya yaitu plot. Untuk XLab-nya itu jenjang pendidikan, XLab-nya frekuensi, dan namanya masih sama, yaitu jumlah sekolah di Kota Magelang. Nah, untuk rentan X-nya kita menggunakan 0 sampai 10 karena datanya di sini ada 1 sampai 9. Kemudian untuk rentan Y-nya kita gunakan 0 sampai 80 karena di sini data paling besar itu 76. Nah, untuk memunculkan diagramnya sama, yaitu Ctrl A kemudian Enter. Oke, di sini akan muncul untuk diagram dari scatter plot. Kemudian kita akan mencari diagram histogram. Kita masukkan terlebih dahulu untuk jenjang pendidikannya yaitu TK sampai SMA, kemudian untuk frekuensinya 57 sampai 2, kemudian untuk penamaan diagramnya kita gunakan jumlah sekolah di Kota Magelang pada tahun 2021, kemudian untuk H-Lab-nya kita menggunakan tentang jumlah dan Y-Lab-nya frekuensi, kemudian untuk border dari diagramnya kita menggunakan warna hitam, kemudian untuk warna dari diagramnya sendiri itu kita menggunakan warna blue, kemudian untuk rentannya kita gunakan 0 sampai 100, karena di sini rentannya sampai 76. Kemudian untuk Y-nya kita menggunakan rentan 0 sampai 10 karena datanya ada 9. Nah, untuk memunculkan diagramnya kita sama menggunakan Ctrl A kemudian Enter. Nah, di sini akan muncul diagram histogramnya. Nah, itu tadi program R untuk mencari implementasi dari ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan diagram. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Mas. Untuk selanjutnya itu pada analisis sekolah di Kota Magelang pada tahun 2021 dan referensi tunggal. Dari tabel tersebut ini akan dicari ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Nah, ukuran pemusatan data ini terdiri dari rata-rata, median, dan juga modus. Lalu untuk ukuran letak data yaitu ditentukannya letak kuartil, desil, dan juga persentil dari data tersebut. Lalu pada ukuran penyebaran data itu meliputi jangkauan, variansi, rata deviasi, dan juga standar deviasi. Selain itu, data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal tadi akan disajikan ulang menggunakan program R. Dengan menggunakan program R ini, kita dapat memproses data secara otomatis dengan menginputkan data dan dengan sintak dari program yang akan dijalankan. Setelah itu, seperti untuk menganalisis dan juga memanipulasi data statistik, modelan statika, dan juga grafik. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk membuat makalah ini. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.